Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam. Iya Pak Agus, ada apa? Monggo silakan masuk Pak Agus. Ya Bu, Siang-siang. terima kasih. Apa saya mengganggu hari ini Bu? Oh tidak Pak, tidak mengganggu sama sekali. Kebetulan ini saya lagi santai Pak, duduk-duduk bersama anak-anak. Monggo Pak, ada apa ini? Ayo monggo masuk dulu Pak. Ya Bu, terima kasih. Begini Bu, ada satu permasalahan yang ingin saya bahas bersama Ibu. Ini permasalahan saya di kelas. Ini sedang saya hadapi. Saya coba untuk datang ke sini untuk coba sharing dengan Bu Fitria gitu. Tujuan saya ini mau berdiskusi sama Bu Fitria.
saya mau minta pendapat. Barangkali Ibu setuju dengan solusi yang saya tawarkan, atau Bu Fitria juga punya pertimbangan-pertimbangan lain. Begitu Bu Fitria. Oh, begitu Pak. Baik Pak. Kira-kira Bapak mempunyai masalah apa? Mungkin nanti saya bisa akan membantu permasalahan Bapak. Kenapa Ya, ya Pak Bu. ya? Begini Bu, saya kan sekarang lagi ngajar di kelas 6. Nah, kelas 6 ini kebetulan sekarang ini murid saya terdiri dari 24 siswa Bu. Kami kemarin sudah membuat kesepakatan kelas, di mana salah satunya itu kita tidak boleh absen atau alfa itu sampai lebih dari 10 kali, karena itu bisa berdampak pada penilaian kelulusan Bu. Tapi ada salah satu siswa saya yang mana siswa ini saat ini sudah lebih 5 kali Bu udah masuk gitu. Nah, ini saya mau minta pendapat dari Bu Fitria gitu. Jadi anak ini sudah 5 kali gak masuk tanpa keterangan, tanpa izin juga, tidak ada surat, bahkan ya sekedar WA saja itu tidak ada Bu. Sedangkan rumahnya itu juga jauh dengan teman-temannya itu, sehingga saya sulit untuk memberitahukan kondisi anak ini dari teman-temannya begitu. Seperti itu Bu permasalahannya. Oh, jadi satu anak ini sudah sering tidak masuk ya Pak ya? Selama 5 Iya, hari tanpa ada keterangan, tanpa ada pemberitahuan apapun ya. Baik, saya tanya dulu ya Pak ya. Bapak itu apa sudah membantu anak itu untuk menghubungi anak tersebut melalui temannya atau melalui telepon orang tua? Bagaimana Pak? Saya sebelumnya ketika anak ini baru 3 kali ya Bu ya, ketika 3 kali tidak masuk atau absen itu, saya sudah panggil. Ketika saya panggil anak ini, kemudian saya tanyakan Bu, apa kira-kira yang membuat dia tidak masuk sekolah gitu. Alasannya ya macam-macam sih. Jadi anak itu saya panggil, sering terjadi konflik katanya di rumahnya antara bapak dan ibunya. Dan kemungkinan yang terbesar ya yang saya identifikasi ya Bu ya, anak ini mengalami masalah keuangan, sehingga keluarganya itu cekcok terus Bu. Ya Anak itu Allah. tidak ada motivasi ke sekolah gitu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Masalahnya masalah keuangan, masalah keluarga. Terus anak tersebut juga mungkin kurang motivasi dari keluarga. Dalam pembelajaran ada masalah juga. Mari Pak, kita bersama-sama yuk untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Apakah Bapak sudah membantu siswa tersebut untuk melakukan supaya siswa tersebut untuk rutin masuk sekolah? Apakah Bapak juga sudah melakukan hal-hal yang dapat membantu siswa tersebut supaya bisa lebih rajin masuk sekolah? Kemudian seperti apa sih rencananya Bapak itu yang akan Bapak lakukan dari rencana-rencana yang akan Bapak lakukan itu terhadap anak tersebut Pak? Seperti memberi motivasi anak itu supaya masuk ke sekolah dengan rutin. Terus adakah rencana dari Bapak itu? Bapak mempunyai rencana apa saja? Iya Bu, begini. Kalau dari saya pribadi ya Bu ya, saya itu punya rencana ingin saya diskusikan dengan Ibu Fitria. Nah, rencana saya itu saya akan mencoba untuk membangun hubungan yang baik dengan keluarganya. Itu saya pengen sebenarnya untuk bisa ketemu orang tuanya secara langsung gitu. Tapi untuk bisa tahu lebih jelas apa masalah yang dihadapi oleh anak tersebut gitu Bu. Dan saya mungkin ya akan memanggil orang tuanya ke sekolah gitu Bu ya. Kemudian dengan mengetahui masalah dari anak tersebut, nantinya saya akan
akan mencoba untuk memberikan dukungan dan motivasi belajar yang diperlukan oleh murid saya tersebut. Sehingga siswa saya itu ya Bu ya, nanti bisa hadir dengan rutin ke sekolah. Mungkin ada masalah yang lain selain masalah keluarga yang saya perkirakan tadi. Nah, itu akan ketemu akhirnya nanti Ibu. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan kembali yaitu rencananya adalah saya akan mengunjungi ke rumahnya dulu Bu, gitu. Kalau menurut Bu Fitria bagaimana Bu? Ya, rencana yang Bapak buat itu sangat bagus sekali Pak. Saya setuju dengan rencana Bapak itu. Iya. Kemudian Pak, Pak Agus nanti apa sudah menanyakan ke teman-temannya atau guru-guru yang lain apa anak itu bagaimana perkembangan selama ini di kelas, apa memang anak itu sering tidak masuk, apa ada masalah di kelas tersebut, apa Bapak sudah menanyakan pada guru-guru kelas yang lain Pak? Saya belum kepikiran Bu untuk itu. Nah, saya akan menambah rencana tersebut dari apa yang Ibu Fitria barusan sampaikan. Mungkin sebelum saya mengunjungi ke rumahnya itu, saya akan merencanakan untuk bertanya dulu ya Bu ya kepada guru yang kemarin mengajar di kelas 5 ya Bu ya. Iya, sebelumnya Pak. Iya. Oh, ya betul itu Pak. Jadi Bapak itu harus koordinasikan dulu dengan rekan guru-guru yang sebelumnya itu Pak. Seperti rekan guru kelas 5 atau yang kelas 4. Mungkin ada catatan khusus Pak bagi anak tersebut mengenai ketidakhadiran selama ini di sekolah. Apa Pak Agus itu punya rencana yang lain selain rencana yang saya buat? Jika Bapak Agus, apa yang Bapak Agus akan lakukan, akan pertanggungjawabkan untuk memastikan rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik ya Pak ya? Ya, tentu saja saya akan memastikan dulu Bu bahwa rencana saya ini bisa berjalan dengan baik supaya kelas 6 pada progres kelulusannya di tahun ini itu bisa dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan Bu. Termasuk khususnya ada salah satu anak saya yang bermasalah itu ya Bu ya. Saya akan menuliskan nanti progres perkembangan siswa ini setiap hari. Nah, kalau anak ini sudah masuk atau ketika saya bertemu nanti di rumahnya, insya Allah saya akan mengusahakan untuk memberikan motivasi kepada siswa ini maupun kepada kedua orang tuanya Bu, sehingga anak ini memiliki semangat lagi untuk bersekolah. Seperti itu kira-kira Ibu Fitria. Baik Pak, Bapak Agus itu sudah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rencana yang akan Bapak lakukan terhadap murid Bapak itu. Terus apakah rencana tersebut akan Bapak lakukan secara rutin dan bagaimana cara Bapak secara mempunyai rencana tersebut berjalan dengan lancar. Terus kalau rencana seperti itu, apakah Bapak akan memberikan motivasi pada anak tersebut, Pak? Karena jadi anak tersebut itu akan dapat perhatian khusus dari Bapak. Kalau Bapak sering memotivasi anak tersebut, kamu jangan bolos ya, kamu jangan seperti ini ya, gitu. Mungkin ada trik-trik sendiri dari Pak Agus. Misalkan lagi Pak Agus itu memberikan motivasi untuk ikut ekstrakurikuler, mungkin kemampuannya di ekstra Bapak. Ya, mungkin. Jadi bagaimana Bapak, menurut Bapak sendiri itu masalah yang kalau rencana saya Bu, ya saya akan hubungi begitu anak ini masuk, saya akan secara rutin memberikan motivasi Bu, karena ini jadi akan memberikan perhatian khusus juga supaya tidak lagi satu hari masuk, satu hari bolos gitu Bu. Iya Pak. Juga tidak akan terulang lagi lah gitu Bu. Saya juga ada strategi khusus yang masih sedikit ragu-ragu Bu mau menerapkan strategi ini. Lolo kenapa? Ya masih belum pede aja Bu gitu. Ya belum yakin 100%, tapi pasti saya akan coba terapkan juga.
Jadi strategi ini saya ingin mengajak siswa ini untuk menarik mengikuti kegiatan-kegiatan yang Bu Fitria sampaikan tadi seperti ekstrakurikuler sekolah atau lain-lainnya, kegiatan-kegiatan yang mendukung di kegiatan sekolah ya. Jadi anak ini mungkin belum pernah untuk ikut kegiatan apapun, jadi seperti pramuka juga itu yang diwajibkan saja itu tidak ikut. Jadi saya akan mencoba untuk strategi itu, jadi mengaktifkan anak ini Bu di kegiatan luar sekolah. Jadi gimana menurut Bu Fitria ini? Kira-kira kalau saya misalkan mengajak ini sebagai strategi saya untuk memotivasi anak tersebut, Bu. Strategi yang bagus itu, Pak. Jadi bisa membuat siswa itu banyak aktivitas di sekolah yang membuat dia tertarik untuk masuk ke sekolah setiap hari. Betul, Pak Agus. Pak Agus, Iya. sekali lagi bagus itu strateginya Pak Agus. Jadi mungkin dengan ekstrakurikuler akan meningkatkan motivasi dia untuk masuk sekolah supaya rajin. Jadi itu salah satu cirinya, mungkin anak tersebut jenuh. Iya, Bu. Jadi sebelumnya saya hanya bertemu sebentar saja, tidak ngobrol begitu. Jadi mungkin dengan saya mengunjungi ke tempat tinggalnya atau ke rumahnya nanti, saya akan menanyakan betul-betul apa yang menjadi penghambat bagi siswa ini jarang masuk sekolah gitu ya, Bu ya. Ya, betul-betul. Saya sangat mendukung sekali rencana aksi yang Bapak buat. Terus strategi yang akan dilaksanakan oleh Bapak. Semoga berhasil ya Pak ya rencana aksinya, strateginya, supaya siswa tersebut dapat motivasi, bisa sekolah lagi lebih aktif lagi. Bapak Agus. Assalamualaikum Bu Fitria. Oh, Pak Yupi. Iya. Mari Pak Yupi, silakan duduk. Permisi Bu Fitria. Ya, mari Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah Bu Fitria sehat-sehat saja. Gimana kabarnya Bu Fitria? Alhamdulillah baik-baik saja. Sekarang sibuk-sibuknya MPLS ini Bapak. Betul Bu Fitria. Panas ya Pak di luar ya Pak? Iya, cuacanya memang lagi panas. Gimana keluarga Bapak? Alhamdulillah Bu Fitria. Oh, baik. alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Iya. Ada apa Bapak siang-siang kemarin? Ya, begini Bu Fitria. Saya ini kan punya teman ini. Iya. Jadi dia itu datang ke saya dan ingin mengutarakan apa kendala-kendala yang dia alami di kelas atau sekolah itu. Jadi seperti itu. Ada masalah apa ya dengan teman Bapak? Ya, masih belum saya tanyakan lagi. Saya akan melakukan proses ngobrol-ngobrol dengan teman saya. Mungkin yang saya akan lakukan adalah proses pendekatan coaching di sini. Ya. Begitu. Jadi saya ingin katakanlah Bu Fitria nanti memberikan observasi pada saya terkait dengan nanti proses coaching yang saya lakukan. Katakanlah Bu Fitria nanti mengamatilah itu. Jadi mengamati saya untuk melakukan proses coaching pada teman saya. Oh begitu, baik. Jadi saat ini Bapak sedang akan kedatangan tamu coaching untuk membahas permasalahan dengan Bapak. Kemudian apakah Bapak itu sudah membuat rubrik penilaian terlebih dahulu tentang permasalahan yang ada dari coaching tersebut? Kemudian apakah Bapak itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching yang akan datang nanti Bapak akan ke sini? Dari situ Bapak itu apa yang akan dilakukan Bapak pada coaching tersebut? Ya begini Bu Fitria ya. Jadi
nantinya yang akan saya lakukan ini adalah menggunakan proses coaching dengan Iya. menekankan pada kita. Jadi nantinya di mana dalam proses coaching itu akan mendapatkan solusi, di mana solusi itu nantinya akan didapatkan oleh teman saya, jadi yang seorang coach tadi. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa atau mungkin penilaian, rubrik penilaian yang saya sudah sediakan di situ. Nantinya mohon nanti Ibu Bu Fitria nanti yang mengamati saya. Iya, Nanti iya. kira-kira saya minta katakanlah umpan baliknya dari Bu Fitria, bagaimana proses coaching saya nanti yang akan saya lakukan, seperti itu. Baik Bapak, bagus sekali Bapak sudah membuat rubrik penilaian tentang coaching yang akan datang kemari. Kemudian dari rubrik penilaian itu Bapak apakah sudah Bapak membuat kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching tersebut sehingga permasalahan yang didapatkan akan terpenuhi? Ya, untuk yang selama ini yang saya ketahui ya, jadi kalau coaching ada 3 di situ. Jadi katakanlah mendengarkan aktif, kehadiran full, kemudian juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di situ mungkin yang saya rasakan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mungkin yang saya rasakan kurang, katakanlah seperti itu. Oh begitu, berarti Bapak akan membuat pertanyaan yang berbobot sehingga nanti si coaching tersebut bisa menggali kompetensinya sehingga apa yang dipermasalahkan akan ada solusi, begitu ya Bapak ya? Betul. Jadi mungkin di dalam kekurangan saya nanti mungkin bisa diamati atau mungkin bisa diobservasi di bagian pertanyaan yang berbobot. Oh baik, bagus sekali Bapak. Terus Bapak itu nanti coachingnya akan datang kemari menemui Bapak? Betul. Oh, memang sudah janjian ya Bapak ya? Ya. Oh iya bagus. Gitu. Ya, memang awalnya kita harus janjian ya Bapak. Betul. Soalnya kalau si coaching akan mau datang ke coach, jadi tahu waktunya coach lagi sibuk apa tidak. Betul, begitu, sehingga bisa memecahkan permasalahan Iya. tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya saya itu akan menanyakan pada Bapak, indikator apa sih yang akan Bapak lakukan pada coaching tersebut sehingga proses coaching itu berjalan dengan lancar? Ya, itu tadi yang saya lakukan. Saya akan melakukan proses coaching di sini dengan indikator pendekatan alutsista. Jadi di mana nanti kita menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian aksi nyatanya seperti apa, itu yang akan saya tanyakan kepada teman saya nanti. Ternyata Bapak ini sudah mengerti ya mengenai alur tirta. Bapak kemarin sudah recall ya. Betul. Jadinya Bapak sudah paham Ya, tentang alur tirta tersebut sehingga nanti kalau ada kedatangan kucing Bapak sudah tertata. Betul. Semoga nanti Bapak teman Bapak yang sudah ke sini nanti ke sini